jika ini betul-betul terjadi dalam proses penindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian kita terhadap pelaku yang tidak mengakui bahwa dia terlibat tetapi dipaksa dengan cara-cara sadis seperti tadi untuk mengakui perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Kali ini kita akan menyimak pendapat argumentasi dari seorang mantan anggota polisi, tepatnya Kabareskrim Bapak Susno Duaji. Sobat sekalian, mari kita simak. Saya menanggapi kasus ini pertama dari kasus awal. Kasus awal, penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan harus berpedoman pada kaidah-kaidah penyidikan yang terdefinisi di dalam hukum acara pidana. Penyidikan itu apalah? Adalah serangkaian upaya penyidik yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk membuat terang suatu peristiwa. Setelah terang peristiwanya, pidana apa bukan? Kalau pidana, mencari siapa pelakunya dengan bukti yang ada. Mari kita ukur yang ada. Bukan tertangkap tangan. Awalnya itu bukan tertangkap tangan. Tanggal 27 kejadian, ditangkap 30 ya? 31. Tidak tertangkap tangan, berarti tidak boleh ditangkap begitu saja. Harus ada 2 alat bukti dulu, baru bisa ditangkap yang 9 itu. Ya 9 ya. 8 berapa itu? 8. Ya ini tidak, ujuk-ujuk ditangkap. Nah itu saya kira udah dikoreksi oleh Pak Bini, itulah letak kesalahan pertama. Jadi tanpa melakukan mencari alat bukti dulu, langsung ditangkap 8. Setelah ditangkap 8, tidak boleh 8 ini ditangkap baru dicari alat buktinya. Nah ini jangan terjadi lagi seperti ini. Polisi ini luas se-Indonesia, baik di Polsek maupun sampai ke markas besar. Ini pengalaman yang berharga. Demi cintaku pada Polri, kita kembali kepada kaidah. Sobat sekalian, sidang pra-peradilan yang saat ini sudah memasuki penyampaian kesimpulan dari termohon dan pemohon. Kita berharap sidang pra-peradilan adalah tujuannya untuk apakah penetapan Peggy Setiawan sah atau tidak sebagai tersangka. Semua masyarakat menunggu putusan yang terbaik oleh hakim dari sidang pra-peradilan yang sudah memasuki masa memasuki masa penyampaian kesimpulan. Saya teringat ketika Pak Susnodi berbicara mengenai saksi. Salah satu terpidana dari 8 terpidana, 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang kini sudah bebas. Sebelumnya sudah menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Begitu mengejutkan, bersikukuh pada pendiriannya bahwa yang bersangkutan atas nama Saka Tatal ini tidak mengakui perbuatannya. Padahal yang bersangkutan sudah bebas. Tidak mengakui bahwa dia terlibat dalam kasus Vina dan Eki ini. Yang mengejutkan sobat sekalian, di beberapa media sudah kita menyimak bahwa Saka Tatal mengaku dipaksa apa yang tidak dilakukan oleh Saka Tatal. Mirisnya sobat sekalian, dia terpaksa mengaku karena sudah tidak kuat terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu kepada diri. Disiksa, diinjak, kemudian dimasa oleh sesama tahanan luar biasa. Sampai tangannya ini
patah, saya lupa, sehingga ada perbedaan di antara kedua tangannya. Satu lagi ketika saya teringat bapaknya salah satu terpidana atas nama Hadi yang sempat kesulitan menemui putranya ketika dapat kabar bahwa putranya ditangkap. Beberapa hari, kalau tidak salah hitungan minggu, dia baru bisa ketemu dengan putranya. Itu pun bukan di Polres Cirebon, tetapi di Polda. Mirisnya, beberapa hari ketika mendapatkan kabar penangkapan, bapaknya Hadi mendapatkan kabar melalui WA. Dia menerima pesan WhatsApp, kiriman gambar, terlihat bahwa Hadi putranya dan beberapa teman lainnya sudah dalam kondisi bonyok. Foto-foto tersebar, kondisi bonyok. Miris sekali, sobat sekalian. Jika ini betul-betul terjadi dalam proses penindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian kita, miris. Apa yang salah terhadap pelaku yang tidak mengakui bahwa dia terlibat, tetapi dipaksa dengan cara-cara sadis seperti tadi untuk mengakui perbuatannya? Sangat miris, sobat sekalian. Kita lanjut. Jangan memuji-muji institusi saya. Jangan. Saya sama Pak Bini marah. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, apa salahnya? Perbaiki. Itu bentuk kecintaan. Kapolri sendiri sudah mengatakan, sahabat saya adalah orang yang berani mengkritik Polri. Jadi bukan orang yang berani memuja-muja. Pujaan itu racun. Nah, mari kita lihat sekarang sedang berjalan pada penyidikan. Yang dipersoalkan adalah apakah Peggy Perong itu adalah Peggy ini? Apakah DPO itu adalah Peggy ini? Kan gampang, tinggal minta aja kepada Polri mana DPO yang dibuat. Kan DPO itu telah disebarkan kepada Kesatuan Polri seluruh Indonesia. Kalau diduga dia akan lari ke luar negeri, disebarkan ke seluruh dunia lewat Interpol. Minta itu. Tertulisnya namanya siapa? Peggy Setiawan, aliasnya siapa? Tanggal lahir berapa? Tempat lahirnya di mana? Sobat sekalian, penetapan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan ini terlalu berlebihan menurut saya. Dan apa yang saya sampaikan ini, saya yakin sama seperti apa yang disampaikan, seperti apa yang dipikirkan oleh para netizen kita. Berharap bahwa putusan yang akan diambil oleh hakim sidang pra-peradilan, meskipun keputusan tunggal berada di tangan hakim, kita berharap dan semoga hakim tidak hanya mengandalkan berkas-berkas persidangan, tidak hanya mengandalkan argumentasi saksi dan ahli yang dihadirkan, tetapi juga semoga hakim bisa menilai, menyoroti, menyimak perkembangan publik dalam menilai kasus-kasus ini. Komentar-komentar para netizen di dalam perkembangan kasus ini. Bapak Presiden sudah memberikan atensi agar kasus Vina dan Eki ini betul-betul diungkap, ditangani secara terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan. Untuk itu, jika memang pada akhirnya putusan sidang pra-peradilan nanti Peggy Setiawan penetapannya tidak sah, maka mudah-mudahan kita berharap semuanya kasus terhadap 7 orang yang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang yang meskipun sudah dinyatakan bebas sempat menjalani masa hukuman 8 tahun penjara ini betul-betul bisa terungkap kebenarannya. Siapa pelaku yang sebenarnya? Tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan seperti apa yang disampaikan oleh
Bapak Presiden kita. Semoga hakim pra-peradilan ini benar-benar menjadi wakil Tuhan yang diturunkan di muka bumi ini untuk memutus perkara khususnya Peggy Setiawan ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Terima kasih. Kita berlanjut ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.